Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang solih dan solehah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 2, sub tema 2, pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita mulai, silakan diambil dulu buku kalian, buku paket tema 2 atau buku perpustakaan tema 2. Sudah, kemudian silakan dibuka pada halaman 65, yaitu pertempuran Ambarawa. Sudah? Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, anak-anak hebat yang solih dan solihah. Pada pelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya bekerja sama. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan kalian? Nah, sekarang anak-anak simak pada bacaan yang ada di buku kalian halaman 65, Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus tawanan perang. Kedatangan Sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan Sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Oktober tahun 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak Sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, pertempuran berkorban di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Dari bacaan di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan persatuan kita bisa meraih cita-cita bersama. Ya, yang dicontohkan tadi oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan menggunakan taktik gelar supit urangnya dan persatuan seluruh rakyat Ambarawa sehingga berhasil meraih kemenangan dan memukul mundur Sekutu dari Ambarawa.
Tahukah kamu bahwa sebenarnya prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, dengan cara kamuflase. Perhatikan gambar di atas, ya. Namanya adalah belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi dia memilih tumbuhan atau tempat yang warnanya sesuai dengan warna tubuhnya atau menyamar, istilahnya kamuflase. Misalnya belalang sembah, belalang daun. Nah, belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, yaitu dengan cara mimikri. Nah, mimikri yaitu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya adalah bunglon. Nah, bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga dengan cara autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Nah, perhatikan gambar, ya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Jadi memang ekornya sengaja diputuskan untuk mengecoh pemangsa. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi tidak perlu khawatir karena ekornya akan tumbuh kembali. Yang keempat adalah menggulungkan diri. Nah, contohnya hewannya adalah terenggiling. Ya, terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral atau seperti bola. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, sehingga musuh ketika mau memakan terenggiling akan mengalami kesulitan. Contoh lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Demikian pelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.